Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi, masih di perlengkapan bayi part 2 ya. Kita ke perlengkapan mandi. Aku mulai dari handuk kali ya. Nah, handuknya aku siapin dua. Kedua-duanya sama-sama dari Little Palmer House. Ini yang polosnya, yang ini yang motifnya. Oke. Yang polosnya ini dari bambu. Jadi yang polosnya ini dia ada dua, ada yang bambu, ada yang satu lagi mesons. Klaimnya yang bambu ini dianya lebih lembut, jadi itu kenapa aku pilihnya bambu. Harganya juga beda, ini harganya agak lebih sedikit tapi nggak terlalu jauh sih. Aku belinya di toko Heineken, harganya 65.000. Ini size nya 120 kali 60 cm, lumayan gede, bisa dipakai sampai babynya besar. Ini gede ya, tuh. Ini yang warnanya ocean. Sebenarnya aku maunya warnanya yang grey, cuman untuk di seri bambu itu nggak ada yang warna grey. Jadi kalau teman-teman mau yang grey atau yang putih, itu bisa pilihnya yang di seri mesonsnya. Untuk bahan lembut kok ya, katanya bahkan lebih lembut lagi setelah dicuci. Kemudian yang kedua, handuknya itu masih dari Little Palmer House. Yang ini yang Totorinya ya, yang Totori motif truck. Ini motifnya. Aku belinya di toko Cherry Baby Kid Shop, beda toko. Ini waktu itu ada diskon dari harga 95.000 jadi 71.500. Size-nya masih sama 120 kali 60 cm. Nah, cuman yang motif ini lebih tipis daripada yang polos. Cuman keuntungannya kalau yang tipis-tipis gini, nanti kalau dicucinya itu kan cepat kering gitu, jadi cepat bisa dipakai lagi. Lembut sih, lembut kok untuk baby, dan kayaknya ini daya serapnya bagus deh. Untuk perlak mandinya, aku siapin dari Sugar Baby, perlak sejuta umat. Nah, ini aku dapatnya yang kuning, ini yellow beer. Jadi waktu itu sebenarnya aku maunya itu yang motif blue sea kalau nggak salah sih, yang warna biru tapi birunya tuh soft banget gitu. Aku maunya itu, cuman lagi kosong. Motifnya kayak gini. Ini tebel, depan belakangnya itu sama-sama kayak anti air gitu. Ini terbuat dari bahan karet ya. Aku belinya ini di toko Dunia Bayi Padang, size nya 90 kali 60 cm, harganya 73.000. Jadi ini kalau teman-teman mau beli perlak ini berat. Jadi untuk satu perlak ini aja udah 1 kilo. Itu kenapa aku belinya masih di kotaku, karena jadinya supaya ongkirnya tuh jadi nggak mahal gitu. Terus ada perlak yang lain juga. Ini perlaknya sebenarnya untuk perlak travel ya. Ini dari Hobby Toby. Size-nya kecil, 35 kali 40 cm. Aku belinya di toko Cherry Baby Kid Shop, harganya 14.500. Terus aku ada perlak yang lain, dua perlak lagi. Yang ini dari Little Palmer House. Motifnya ada dua, yang ini motif Brave Bear, yang ini motifnya Misty. Kedua-duanya aku beli di toko Cherry Baby Kid Shop, harganya waktu itu diskon dari 71.400 jadi 64.900. Ini yang motif Misty. Banyak ya yang suka sama perlak dari Little Palmer House ini, karena dianya itu lapisan depannya itu kainnya itu lembut, lapisan belakangnya itu yang waterproof gitu. Ini motifnya. Nah, sebenarnya kalau perlak yang dari Little Palmer House ini nanti aku gunainnya buat alas tidur gitu. Makanya aku siapinnya itu dua. Yang ini dari yang Brave, ini yang motif Brave Bear tadi ya. Jadi soal kenapa dua? Ini kan kain. Jadi kalau misalnya dedeknya nanti ini kena ompolnya waktu dia tidur, ini harus dicuci dulu kan, nunggu dia kering. Jadi aku masih punya gantinya satu lagi. Makanya aku siapinnya dua. Ini yang motif Brave Bear-nya. Oke, aku siapin waslap atau wash mitt, masih sama dari Little Palmer House. Nih,
Jadi satu box ini isinya ada 2. Ini aku belinya di toko lemari anak, harganya 35.000 dapat 2. Dan lagi-lagi warna greynya Sol. Ini yang ada jempolnya gitu ya, lebih gampang karena dia ada jempolnya gitu, jadi gerak tangan kita tuh bisa lebih bebas gitu ya. Ini bahannya mirip sama yang handuk tadi, cuman handuknya emang lebih lembut sih. Kemudian ada sapu tangannya, aku siapin dari 2 merek sama. Yang pertama dari Little Palmer House. Ini aku belinya di toko Heni-chan. Harganya ini sebenarnya satu boxnya ada ya. Kalau ada yang mau beli satu box itu isinya 4. Jadi, tapi dalam 4 itu warnanya sama semua. Dan karena menurut aku 4 itu kebanyakan, karena sebelumnya aku udah beli juga yang dari merek Libby. Jadi ini aku cari yang jual satuan. Dan di toko lemari anak dan di toko Heni-chan itu dia jualnya satuan. Harganya 11.900 satu piecesnya. Nggak bisa pilih warna, jadi cuman cantumin baby boy atau girl. Aku dikasihnya abu dan biru, alhamdulillah. Nah, sapu tangan yang kedua itu dari merek Libby. Jadi sebelumnya itu aku udah beli sapu tangan yang dari Libby ini duluan. Kalau aku sih rekomnya kayaknya sapu tangannya itu yang ini deh. Kalau untuk ngelap dianya pasti lebih, daya serapnya itu lebih bagus. Nah, ini belinya itu di toko Cherry Baby Kids Shop. Yang ini motifnya Wonderlust. Harganya dari 23.500 diskon jadi 23.030 rupiah dapat 3 pieces ini. Bisa buat ganti-ganti lah ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau pakai buat alas sendawa, ini juga bisa. Karena dia lebar kok. Tuh, lebar kan? Jadi bisa berfungsi banyak ya. Next, untuk perlengkapan mandinya ada bak mandi. Nah, sebenarnya aku pengen bak mandi yang bisa dilipat-lipat itu ya. Jadi dianya nggak makan tempat, bisa digantung terus nggak makan tempat gitu. Cuman harganya lumayan, dan kalau belinya di dalam kota harganya memang jauh lebih mahal. Kalau belinya ke luar kota itu kemakan ongkir sih jadinya. Nanti ongkirnya itu bisa hampir sama harganya dengan harga barangnya. Jadi ya udah, aku beli yang biasa aja. Yang kayak gini. Kelihatan nggak ya? Oh. Ya, ini aku belinya di toko Burma Baby Shop. Ini ada di kota aku sendiri. Harganya 105.000. Jadi kalau misalnya teman-teman di kota lain itu banyak kok yang harganya lebih murah-murah. Oke, kayaknya itu aja perlengkapan mandinya Dede. Kalau untuk sabunnya nanti aku masukin ke kategori skincare ya. Next kita ke kategori perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur yang pertama, biasanya kan kita siapin bedding set atau baby nest gitu. Cuman aku nggak siapin. Yang pertama, tantenya mau ngasih baby nest. Nah, untuk selimutnya aku juga memang benar-benar cuman siapin satu ini aja. Ini selimut Carter's Just to You. Nggak bisa pilih motif waktu itu ya. Ini belinya di toko Heni-chan. Harganya 34.500. Ini nggak bisa pilih motif, jadi kita cuma cantumin untuk boy atau girl. Dan alhamdulillah aku dikasih biru, masya Allah. Nah, yang topi ini, yang selimut ini dia ada topinya. Kenapa aku siapin yang ada topinya? Jadi aku bisa dipakai 2 kondisi. Dipakai kalau keluar, misalnya pas lagi keluar dari rumah sakit nanti habis lahiran, atau mau imunisasi, mau kontrol gitu kan. Kalau dedeknya perlu ditutup, bisa pakai selimut ini. Dan tetap bisa dipakai di rumah juga. Kok bahannya lembut ya. Nggak panas juga sih kayaknya, maksudnya itu nggak digerah gitu kalau dipakai, tapi tetap bisa ngangetin. Dan selimut aku benar-benar cuma nyiapin satu, nggak nyiapin selimut-selimut yang lainnya yang khusus untuk boboknya gitu, enggak. Karena kalau bepergian itu juga kan nggak setiap hari, jadi sementara masih bisa dipakai buat tidur. Yang kedua, bedongnya kan aku udah siapin banyak, itu tujuannya salah satunya supaya yang tebel-tebel itu bisa difungsiin juga sebagai selimut. Itu kenapa aku selimutnya nggak siapin yang lain-lain, emang benar-benar cuma satu ini aja. Berikutnya aku siapin kelambu. Nah, kelambunya aduh gede banget, aku bakalan ketutup nih. Tara. Nah, itu kelambunya jadi kayak gitu. Ini gede. Ini dari merek Javan yang warna biru. Tunjukin aja. Nah, nih.
Ini warna biru. Ini yang size-nya king ya. King itu 180 kali 200, tingginya 145 cm. Aku belinya di toko Burma Baby Shop, harganya 290. Ini jadi king, iya bener-bener king. Ini jadi kelambu untuk tempat tidur kita bareng-bareng, karena yang kayak yang tadi aku bilang, kita pengennya tuh dedeknya tidurnya itu bareng sama kita. Jadinya kita siapin kelambunya itu yang gede dan nanti bisa dipakai untuk sampai dedeknya gede gitu. Oke, next kita ke skincare. Jadi untuk skincare-nya Dede itu aku nyiapinnya itu benar-benar cuma segini aja. Kita mulai dari sabun mandinya. Sabun mandinya aku pilih yang Corin The Farmer. Ini isinya 250 ml. Aku belinya di toko Toku Shop. Harganya 115.000. Nah, ini produk Prancis untuk sensitive skin. Klaimnya 95% dari bahan alami. Ini rekomendasi dari salah satu teman aku. Aku cari reviewnya di YouTube. Itu agak susah karena jarang yang pakai ini. Jadinya aku cuman baca-baca kayak di web-web gitu aja, cari ingredientsnya dan yang lain-lain. Di sini tertulis ada tested under pediatric control, dan waktu itu aku baca-baca bagus sih ya review-review yang di webnya itu. Ini karena mungkin untuk yang sensitive skin. Ini langsung hair and body wash. Jadi dianya 2 in 1, bisa untuk rambut dan untuk badan sekaligus. Wanginya juga soft, nggak strong gitu ya. Jadi kayaknya nggak, insya Allah nggak ganggu babynya sih. Semoga cocok. Ini cuma ada satu size, jadi nggak ada size yang lebih kecilnya. Jadi kalau untuk coba dulu susah sih. Minyak telonnya aku siapin dari yang Doodle. Ini yang wangi green tea 100 ml. Jadi dia ada dua size, ada yang 100 ml sama yang satu lagi aku lupa 30 ml kalau nggak salah. Ini aku belinya yang 100 ml aja, yang gedenya langsung. Ini aku belinya di toko Dunia Bayi Padang yang ada di kotaku juga, karena waktu itu kan sekalian beli-beli yang lain, dan waktu itu dia lagi diskon, jadinya lebih murah. Harganya 39.000, diskon jadi 36.000. Ini kandungannya banyak ya, ada minyak kelapa, minyak kayu putih, minyak adas, dan 5% green tea. Jadi green tea-nya cuma 5%. Wanginya katanya tahan lama, ngangetin. Terus klaimnya di sini juga katanya bisa menghindari dari gigitan nyamuk. Nah, telurnya itu aku siapin 2. Kalau dedeknya nggak suka atau dedeknya udah bisa milih ya. Kalau dedeknya nggak cocok, aku siapinnya dari yang Konicare. Ini masih sama di Dunia Bayi Padang, tapi aku pilihnya yang size kecil. Ini yang 30 ml, harganya 15.000. Aku siapin juga baby oil. Nah, kalau yang kali ini baru dari yang Sweet Salt. Ini yang 100 ml. Aku belinya di tokonya Toku Shop. Ini harganya 20.000. Ini mungkin nanti aku pakai kalau pengen pijet dedeknya. Aku siapin juga yang Rust Cream, ini dari Pure Baby. Ini cuman 50 gram. Aku belinya di toko Henichan, harganya 42.900. Aku nggak gunain ini nanti sebagai preventif. Jadi ini bener-bener buat jaga-jaga aja kalau muncul ruamnya. Tapi semoga nggak muncul. Jadi dia nggak perlu dipakai. Kemudian aku siapin compact powder. Aku nggak nyiapin bedak tabur ya, karena juga udah nggak direkomendasikan. Kalau bedak tabur itu, kalau zaman dulu tuh kan biasanya bedak tabur ya yang dipakai mulai dari kepala sampai ke kaki, udah kayak donat itu si babynya. Kasihan. Kalau sekarang nggak direkomendasiin lagi, karena kalau terutama di daerah badan itu dia nanti bisa kayak menggumpal-gumpal gitu, bisa nimbulin ruam, bahkan bisa sampai jadi jamur. Makanya nggak direkomendasiin lagi. Belum lagi kalau untuk di daerah wajah itu resiko untuk terhirup. Nah, aku siapin yang compact powder ini aja. Ini yang dari Pigeon. Aku belinya di toko Devia Stefani _ harganya 32.500. Ini yang ada yang refillnya ya, tapi aku beli yang ada tempatnya. Udah dapat sponsnya langsung. Warnanya putih gitu. Aku udah buka. Mana ya? Nah, ini dia. Ini masih ada alasnya ya, jadi nggak apa-apa nih aku pegang. Jadi compact powdernya ini juga mungkin nggak aku pakai rutin. Dipakainya itu di tap-tap di wajah aja, paling kalau mau keluar atau lagi pengen lihat dedeknya pakai bedak. Jadi nggak akan dipakai rutin setiap hari di wajah, enggak sih, mengurangi resiko. Gimana pun itu tetap bedak.
aku siapin juga ada yang lotion anti nyamuk. Jadi lotion anti nyamuk ini juga nggak akan aku pakai rutin setiap mau tidur, enggak, karena tadi di telonnya ini katanya klaimnya juga bisa menghindari gigitan nyamuk. Aku siapinnya 2. Kenapa 2? Jadi sebenarnya yang pertama aku siapin itu ini Bebe Rossi. Nah, Bebe Rossi ini belinya di toko Deviana Stefani underscore, harganya 25.500. Ini isinya berapa gram ya? 60 gram dengan lavender dan aloe vera. Cuman menurut aku ini udah aku cobain, wanginya itu terlalu strong untuk baby gitu ya, kayak wangi kebanyakan anti nyamuk lah ya, lavender gitu. Jadi ini akan aku jadiin cadangan aja dulu untuk sementaranya. Nanti yang aku pakai pertama kali kalau misalnya benar-benar banyak nyamuk itu aku pakai yang dari Mizo. Yang ini yang stiker ya, yang patch. Isinya itu ada kayak 4 bungkus gini. Satu bungkusnya itu ada 6 stiker. Stikernya gini, ini bisa ditempel di baju, di bedong, atau di tempat tidur dekat dedeknya gitu. Dan kenapa aku pilih ini? Karena dia bilang ini 100% dari minyak serai. Tuh, nggak ada bahan-bahan tambahannya, bisa dipakai semua umur, non toxic, safe for kids. Jadi ini isi totalnya ada 24 stiker ya, ada 24 patch. Nanti kalau misalnya ini nggak mempan juga, baru terakhir aku pakai ini. Jadi ini untuk cadangan aja, karena juga udah terlanjur dibeli. Nah, udah segitu aja untuk skincare-nya Dede. Kalau mau nih, pakai aja pelembab atau moisturizer. Kalau yang pelembabnya itu bisa tuh dipakai yang kayak untuk daily gitu. Aku rencana sih ada mau beli pelembab, tapi itu nanti kalau aku sudah balik ke rumah aku sendiri, karena nanti rencananya mau di rumah orang tua dulu. Kalau nanti balik di rumah sendiri, baru aku mungkin akan pakein pelembab, karena nanti di ruangan ber-AC. Next kita ke kategori kesehatan. Nah, ini dia beberapa kategori kesehatan. Kita mulai dari yang paling penting, termometer. Ini yang merek Omron, yang tipe MC246. Jadi yang paling sering dipakai itu yang 246 sama 245. Bedanya itu kalau yang ini yang 246 itu baterainya bisa diganti. Kalau yang 245 itu katanya baterainya nggak bisa diganti. Ini suhunya bisa dalam Fahrenheit dan Celsius. Kalau kita kan pakainya Celsius ya. Jadi pastiin tuh, kadang-kadang ada beberapa merek termo yang kalau misalnya beli, apalagi belinya dari luar karena harganya lebih murah, itu kadang settingannya kalau di luar tuh pakai Fahrenheit. Jadi pastiin gitu. Lebih amannya sih beli yang di toko dalam negeri aja ya. Ini aku belinya dari toko I Go Baby, harganya 70.000. Dan jangan lupa kalau beli termometer direkam mulai dari kita unboxing sampai kita cobain termometernya. Termometernya hidup enggak gitu. Jadi kalau nggak hidup kita bisa klaim kita punya bukti rekamannya. Ini udah aku coba ya, dan dia hidup. Yang kedua ada pembersih gusi. Nah, pembersih gusinya aku punya 2. Yang ini dari Dr. Brown's. Ya, ini yang pertama aku beli. Jadi yang pertama aku beli itu Dr. Brown's dulu. Banyak sih pembersih gusi yang kayak gini itu yang dianya silikon. Aku berharapnya Dr. Brown's itu lebih lembut dari merek-merek lainnya, tapi aku juga nggak bisa bilang ini lebih lembut atau enggak karena aku nggak punya pembandingnya. Nah, jadi ini belinya itu di toko Swan Baby Shop Indo, harganya 54.000. Nah, sebesar ini. Dan ininya beneran lembut banget, bener-bener lembut. Terus ada tempatnya juga, jadi kalau habis dipakai dicuci ada tempatnya gitu. Nah, tapi waktu dia udah dateng, aku lihat-lihat kan, untuk ukuran segini untuk baby newborn, menurut aku tuh terlalu besar gitu, walaupun dia silikon. Jadi itu kenapa aku mutusin lagi buat beli yang dari kain ini. Kalau yang ini dari mereknya Mom Oral Care Rabbit. Jadi dia ada 2 warna, ada yang pink, ada yang biru. Nah, aku mintanya yang biru, dan waktu itu ada sih birunya, mas ternyata kata tokonya habis. Jadi karena cuma ada yang pink, aku malas cari-cari toko yang lain, ya udah deh yang pink aja.
nggak masalah juga kayaknya. Ini belinya di toko Aigo Baby, di toko yang sama beli termo tadi, harganya 129.000. Wow, mahal ya. Dan kalau di sini, nah ini tertulis nih mulai dari usia 0 bulan. Tadi kalau yang Dr. Brown's, ternyata di sini ada tertulis mulai dari usia 3 bulan, guys. Ini bahannya kayak bahan handuk tadi itu ya. Nah, sebenarnya ini juga ukurannya kan gede tuh, sama juga tuh gede. Jadi makainya itu, aduh, makainya itu gini. Sebenarnya kan ukurannya juga gede ya. Cuman karena ini kain, jadi menurutku dia akan lebih fleksibel nanti di dalam mulut gitu. Nggak kasihan dedeknya dicolok-colok gitu kan. Nanti kalau udah agak gedean, udah di atas 3 bulan, baru aku pakai yang Dr. Brown's-nya. Jadi dia tetap nggak mubazir kok, bisa dipakai untuk berikutnya. Oh iya teman-teman, untuk bersihin mulut si dedek sebenarnya nggak harus pakai produk-produk kayak ginian sih. Pakai kasa juga bisa kok gitu. Yang pasti harganya lebih murah kan. Oke, kemudian aku siapin manicure setnya. Yang ini dari toko Cherry Baby Kid Shop, harganya 33.000. Ini yang dari Baby Safe. Jadi kalau manicure set itu banyak ya mereknya, yang dari merek-merek lain juga banyak. Tapi kenapa aku pilihnya yang ini? Karena dia ada tempatnya. Jadi rapi aja gitu di dalam, nanti nggak berantakan, nyarinya juga nggak susah kemana-mana. Jadi dengan harga 33.000 ini kita dapat 4 pieces. Ini ada warna-warnanya ya, semuanya aku pilih ke yang biru sih, aku usahain untuk dapat yang biru semuanya. Nah, 4 piece-nya ini ada potongan kukunya, ini yang unyu-unyu. Terus ini ada, tadi ada gunting kuku, yang ini ada gunting biasanya. Terus ini ada kikirnya. Terus, nah yang terakhir, yang terakhir ini ada penjepit. Ini ada tutupnya ya, penjepitnya. Jadi kalau habis dipakai, dicuci, bisa ditutup biar lebih bersih. Ini penjepit untuk ini sih, untuk ngambil kayak ada sesuatu di hidung dedek, kayak ada kotoran gitu. Oke. Tuh kan rapi kalau di ini. Aku siapin juga eye mask buat dedeknya kalau lagi berjemur. Nah, ini dapatnya motifnya waktu itu yang bestsellernya udah banyak yang habis. Ini tinggal sisa-sisa aja. Jadinya motifnya yang Summer Fox. Ini belinya di toko Every Baby Shop, harganya cuma 20.000. Warnanya kuning, guys. Nah, ini kalau mau beli eye mask, ada yang harga versi murahnya sih, cuman sekitar 7.000 8.000-an ada. Cuman kata beberapa review yang udah pernah beli yang harga murah itu, bagian dalamnya ini dia nggak lembut gitu, jadi kayak bagian luar gini nih, nah agak kayak kasar gitu kan, kasihan nanti kalau pak mata dedeknya. Jadi nggak apa-apa lah ya, investasi sedikit, kasih yang lebih untuk si dedek, nggak akan nyesel juga kok. Dan ini harganya menurut aku lebih murah sih dari toko-toko lain itu, yang ada yang ngejual, ini dari merek Sunbabes ya, ada yang ngejual Sunbabes ini sampai harga 30 ribuan. Jadi menurut aku ini 20.000 itu udah murah. Next, aku siapin apa lagi? Nose cleaner tube dari Pigeon. Ini aku belinya di toko Deviana Stefani _, harganya 75.000. Ini untuk pembersih itu ya, kalau dedeknya nanti ingusan. Ini untuk ngebersihin ingusnya, karena kalau baby kan nggak bisa ngeluarin ingus, jadi harus dibantu sama orang tuanya. Ya Allah, ini kenapa susah bukanya? Aku salah arah ya? Iya, salah arah. Nah, jadi dia untuk pembersih ingus ini banyak. Nih, kalau yang ini tipenya yang tube. Ada yang kayak penyedot, itu yang dari karet gitu. Kalau aku lebih suka yang ini, karena ini nanti tekanan sedotannya itu kita bisa atur. Jadi yang ini tuh ke mulut kita, yang ini ke mulut kita, yang ini ke ujung ini, ke hidung dedeknya. Terus nanti kita sedot. Jadi sedotnya itu kita bisa ngatur tekanannya pelan-pelan gitu ya. Jangan lupa dibersihin habis dipakai. Terus kan dikasih tempat nih, jadi kalau habis kita pakai kita bisa simpan lagi ke tempatnya. Oke, kemudian aku siapin ini buat jaga-jaga Pure Kids Fever Free. Aku belinya sama di toko Deviana Stefani _, harganya 20.300. Isinya ada 4 piece, jadi ada 4 patch gitu. Nah, ini cuman buat ngebantu nurunin demamnya.
Jadi kalau untuk nurunin demam, tetap yang lebih efektif dan lebih cepat itu pakai obat gitu. Nah ini cuma untuk ngebantu aja, ngebantu supaya lebih cepat aja lagi turunnya gitu ya, cuma buat jaga-jaga. Berikutnya aku siapin hand sanitizer. Ini juga ini enggak yang terlalu esensial banget harus disiapin, enggak ya, kan kita bisa cuci tangan pakai sabun aja. Ini mungkin kayak buat travel aja nanti. Size nya benar-benar kecil, cuma 20 ml. Ini belinya di toko Dunia Bayi Padang. Harganya waktu itu sama, lagi diskon, yang doodle dua-duanya lagi diskon 15.000 jadi 13.500. Oh ada satu lagi aku lupa, meteran. Yang ini aku nggak beli, ini aku udah punya lama banget. Nggak harus yang bentuknya yang gini ya, bentuk yang meteran yang biasa itu juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau yang ini tuh keuntungannya, dia cara pakainya itu tinggal tarik di sini. Sorry suaranya. Tinggal tarik, terus kita masukin di sini. Tuh. Tinggal gini, jadi kayak lebih cepat gitu kalau kita mau ngukur ke kepala. Gini ya, aku cobain ya. Sini kan, tinggal masukin. Udah, abis itu di sini ada tombolnya, ini untuk ngencengin. Tuh. Udah, nanti kita tinggal lihat nih di sini berapa angkanya. Itu untuk mengukur lingkar kepala. Ini penting ya untuk mengukur lingkar kepala Dedek. Jadi untuk memantau tumbuh kembangnya kita harus rajin timbang, terus rajin ukur tinggi badan, dan satu lagi lingkar kepala. Jadi 3 itu untuk memantau tumbuh kembangnya si Dede. Next ada yang harus disiapin tapi aku nggak beli karena udah ada, itu kasa steril. Kasa steril itu untuk kayak nutup tali pusarnya Dede sebelum lepas atau sebelum puput ya. Cuman sebenarnya nggak perlu dipakein kasa steril, nggak apa-apa ya, yang penting dijaga tetap kering. Jadi kalau habis mandi dikeringin, dibersihin, dikeringin, udah nanti ditutup aja gitu. Cuman kan kadang-kadang kita khawatir kayak kegesek-gesek gitu, jadi nggak apa-apa sih kalau mau pakai kasa steril itu, kasa kering, tapi nggak perlu dikasih apa-apa, ya udah ditutup kasa gitu aja. Nanti kalau dikasih apa-apa malah jadi ruam atau malah jadi infeksi. Yang penting dijaga tetap kering, dan di sekitarannya itu kalau nggak ada tanda merah, insya Allah itu aman. Kemudian untuk kategori kesehatan lainnya yang perlu disiapin, tapi ini juga opsional sih, sterilizer. Aku belum siapin karena ada dari temen, belum ada barangnya di sini, jadi aku nggak bisa tunjukin. Aku liatin gambarnya ya di sini atau di sini. Nah itu fungsinya, dia bisa sebagai sterilizer, bisa untuk ngerebus telur, dan banyak sih fungsinya. Nanti bisa teman-teman bisa lihat review-reviewnya. Sterilizer ini menurut aku opsional, teman-teman bisa siapin atau enggak. Kita next ke kategori laundry. Nah untuk berlaundriannya, pertama aku siapin deterjennya Dede. Untuk di awal-awal ini deterjennya aku pisahin sama yang punya kita. Ini yang dari Slick, yang botolnya yang 1200 ml. Aku belinya di toko Dunia Bayi Padang, harganya 55.500. Langsung botol gedenya. Dan aku langsung beli yang refillnya. Ini yang refillnya 900 ml, harganya 35.500. Tipsnya, aku beli kalau yang kayak cairan-cairan gini, ini kan berat. Aku belinya toko-toko yang ada di dalam kota aja sih, yang juga ada Shopee-nya kan, karena dianya cairan berat, jadi supaya ongkirnya juga nggak mahal. Terus yang kedua, untuk menghindari supaya nggak bocor, karena kalau pengiriman jauh kan, walaupun ini tutupnya udah kenceng, itu tetap ada resiko untuk bocor gitu. Nah untuk pembersih botolnya masih dari Slick juga. Ini yang botol 500 ml, masih beli di Dunia Bayi Padang juga, tokonya harganya 32.500. Sikat botolnya aku siapin yang dari Baby Safe. Ini isinya ada 4, ada yang spons, ini ada yang nilon. Nah ini ada yang kecil-kecilnya juga, yang nilon, ada yang spons. Yang ini yang kecil-kecilnya itu untuk karet dotnya itu loh, empengnya. Yang ini untuk botolnya gitu. Jadi dia ada kok yang pisah, yang isinya ini dengan ini doang, ini dengan ini gitu ya. Ini aku belinya juga masih sama di Dunia Bayi Padang, harganya 46.000. Next untuk yang masih di kategori laundry, itu ada jemuran. Nah
Ini jemuran yang stick, isinya 30 stick. Ini satu-satunya barang yang aku belinya offline, itu juga belinya nggak sengaja. Waktu itu lagi beli apa gitu, terus ngeliat ini, langsung spontan aja gitu belinya. Sampai di rumah baru nyadar, kok aku beli ini ya. Ini juga bukan dari merek yang gimana-gimana gitu, nggak tahu ini merek apa, SPP. Ini yang isinya 30 stick, harganya 30-an gitu, aku lupa juga. Terus yang lainnya dari kategori laundry itu ada keranjang buat baju kotornya Dede. Nah, ini sebenarnya waktu itu aku juga sama sih, nyelipin barang cuman buat dapat gratis ongkirnya. Kira-kira yang kepake apa ya gitu. Terus aku lihat ini keranjang ini. Nah, ini yang keranjang yang biasa itu ya. Ini belinya di toko Henichen, harganya 13.900. Yang bisa dilipat-lipat. Ini yang motifnya yang Cars. Gitu aja. Bye semua. Assalamualaikum.